Hari ini saya mengundang orang-orang yang tidak banyak bicara, orang-orang yang tidak butuh publikasi, orang-orang yang selama ini bekerja dalam diam, yang saya sebut sebagai pahlawan-pahlawan yang bekerja dalam sunyi, yang sudah berbuat nyata untuk menjaga agar planet tempat kita tinggal ini bisa tidak mengalami kerusakan. Siapa mereka? Kita mulai dari Teh Tini. Teh Tini, karena dari Jawa Barat, jadi saya panggil Teteh ya. Teh Tini, silakan duduk. Teh Tini aslinya dari mana? Lahir besar di Lengkong. Di mana itu Lengkong? Lengkong, Sukabumi. Maaf, tadi waktu naik ke atas ini dipapah atau dituntun. Emang apa yang terjadi pada mata Teh Tini ini? Mata yang kiri itu mendadak, nggak bisa lihat. Desember 2016, pernah operasi 2017 tapi gagal. Dan mata kanan itu penglihatannya hanya sedikit saja. Jadi kalau lihat saya yang ganteng ini bisa atau enggak? Sebilang kalau ada orang, saya tahu di situ ada orang. Posturnya aja, tapi kalau untuk wajah, seperti yang dekat dengan sekitar saya mengenali mereka lewat suara mereka. Kalau ada yang negur, tapi saya nggak bisa mengenali suara, saya tanya, ini siapa gitu. Jadi botak saya ini nggak bisa kelihatan ini ya. Kirain bisa silau gitu ya. Tapi di tengah situasi dan kondisi mata yang tidak bisa melihat dengan baik ini, atau bahkan yang kiri tadi ya, yang tidak bisa melihat sama sekali, dan kanan yang masih sedikit-sedikit, Teh Tini melakukan satu perbuatan yang nanti akan jadi tanda tanya bagi banyak orang, yaitu bagaimana menjaga, menyelamatkan owa Jawa yang ada di hutan. Jadi Teh Tini kondisi seperti ini masuk hutan? Iya. Bisa lihat apa? Kalau bisa ngelihat, kalau di saat mereka turun mendekat, saya bisa tahu yang ini siapa, karena satu-satu dari mereka saya beri nama. Cerita sedikit, mungkin sebagian dari penonton nggak ngerti owa Jawa itu apa bedanya dengan kera-kera yang lain misalnya. Owa Jawa itu bulunya abu silver, alisnya putih, dagunya yang jantan itu putih, nggak ada ekor. Dan mereka binatang yang unik ya. Karena mereka itu punya pasangan satu untuk seumur hidup. Oh, setia. Ya, setia. Oh, ini harus jadi contoh bagi manusia ini ya. Terus mereka juga nggak kawin dengan keluarga mereka sendiri. Jadi kalau masuk masa kawin harus cari pasangan di luar dari. Ya. Itu uniknya mereka. Dan mereka juga hormat sama orang tuanya. Jadi itu banyak sekali yang bisa kita pelajari dari owa Jawa ini ya. Iya. Tapi ini di hutan mana ini ya? Di hutan Mahoni yang kalau saya jalan sendiri ke sana ya sekitar 10-12 menit. Tapi kalau yang udah terbiasa. Kalau belum terbiasa, ya bisa 2 hari 2 malam karena nyasar. Bisa nyampe 20 menitan, soalnya jalannya nggak berhenti nanjak. Itu di dekat desa mana? Kampungnya sih Kampung Cimaranginan Girang. Cuman kalau desa dan kecamatan masih sama dengan saya. Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Jadi owa Jawa ini memang binatang langka? Iya. Kenapa dibilang langka? Dari mungkin sebelum terjadinya pembalakan liar dulu itu jumlahnya ribuan ekor. Dan saat ini yang saya tahu dari beberapa pengalaman saya berbicara dengan orang-orang dari Pusat Penyelamat Satwa Cikanangan, dan terakhir saya berbicara sama Ayu Oktaviani, yang beliau ini juga bergelut dengan owa Jawa di wilayah Halimun Salak. Beliau bilang saat ini populasinya tinggal 2.500 ekor. Di mana? Di seluruh. Oh, di seluruh Indonesia? Ya. Seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia? Ya, dan habitat terbesar ada di kampung kami di Lengkong. Nah, tadinya katanya banyak, tapi ada pembalakan liar. Ya. Dan saya dengar ada kebakaran hutan gitu ya, membuat... Kalau kebakaran hutan itu kalau di kampung kami nggak ada. Cuman dulu katanya waktu saya SD itu banyak tetangga saya yang pelihara. Mereka bilang nangkep dari hutan. Oh, dengan mudahnya ya? Iya. Mereka ambil bayinya, mereka bunuh ibunya dulu baru ambil bayinya. Astaga. Ya, artinya gara-gara manusia membalak, manusia mengejar, berburu dan seterusnya, makin lama makin langka ya. Karena saya dengar owa Jawa ini susah beranak pinak gitu ya. Dan menurut pengamatan yang saya lakukan, mereka akan berkembang dengan cepat jika faktor makanan melimpah. Nah, sekarang cerita Teh Tini, bagaimana sampai kemudian terlibat urusan owa Jawa ini? Karena rasa malu. Rasa malu? Ya. Kenapa? Waktu itu saya bertemu mahasiswi dari Belanda.
namanya Inge Tilen. Ngapain dia di situ? Dia mau bikin skripsi tentang owa Jawa. Dia waktu itu dia mau ambil gelar masternya dia. Terus kebetulan nginepnya di rumah almarhum kakak saya. Saat itu kakak masih ada. Tin, tolong temenin katanya kayak gitu. Kebetulan temennya dia yang akan nemenin dia dari Bandung itu belum datang. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama dia. Apa yang mau dilakukan di dalam hutan? Dia bilang, saya ingin tahu benar tidaknya di hutan sini ada owa. Saya bilang memang ada gitu. Terus kenapa tertarik dengan owa? Saya tanya gitu. Owa itu binatang yang unik dan sudah langka. Ini salah satu satwa atau primata Indonesia yang dilindungi bukan hanya oleh Indonesia tapi juga oleh dunia. Dia bilang kayak gitu. Terus saya tanya juga, kamu di sini berapa lama gitu? Terus berapa biaya yang kamu habiskan? Dia bilang, saya di sini 3 bulan bisa menghabiskan 300 juta. Saya kan kaget, 300 juta gitu. Iya, dia bilang gitu. Itu untuk apa aja? Transportasi, akomodasi, dan kita makan selama dia tinggal di sini tuh seluruh total biayanya segitulah kurang lebih, dia bilang kayak gitu. Masa saya nggak cuman bisa melangkah aja ke situ nggak seberapa jauh gitu dan nggak perlu mengeluarkan biaya, kok nggak ada kepedulian gitu. Kenapa kepedulian justru datangnya dari orang-orang dari luar negeri gitu. Lalu apa yang Teh Tini lakukan setelah merasa malu? Setelah Inge kan waktu itu dia datang cuma 3 hari. Setelah Inge pulang, saya nyoba masuk ke hutan sendiri. Saya amatin mereka sampai berminggu, sampai berbulan. Terus pas masuk musim kemarau, mereka saya tahu mereka nggak bisa cari makan kecuali mereka kan selain makan buah, makan daun dan insek ya, makan ulat juga. Terus ininya saya keliling hutan, apa yang mereka bisa makan? Di sini nggak ada apa-apa gitu. Terus saya SMS ke Inge boleh nggak sekarang musim kemarau nggak ada yang makan yang bisa dia makan, kalau saya kasih dia makan gitu. Waktu itu saya ada inisiatif, kebetulan ada rezeki saya beli tambang 50 meter panjangnya waktu itu, saya beli ember, terus saya ngupah orang buat naikin ke pohon kiara, nah, tinggi banget. Tapi setiap kali saya naikin, tambang yang saya naikin itu semakin pendek kok. Terakhir sampai nggak bisa dinaikin karena setiap kali naikin mungkin sih bukan orang-orang dewasa ya, anak-anak kecil yang nyari kayu bakar di hutan, dia motong itu sebagai tali untuk mengikat kayu bakar mereka. Terus ya satu hari saya nggak ke sana karena waktu itu saya sakit. Saya balik lagi ke sana tuh kok owanya nggak ada gitu. Jadi Anda berasal dari mana? Namanya Desa Soko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah. Tapi sekarang tinggal di mana sehari-hari? Saya tinggal di Kota Bogor. Saya mungkin seperti layang-layang yang kemudian kalau kata orang Jawa bilang temangsang. Saya nyangkut di Bogor. Nyangkut di Bogor ya. Sampai hari ini. Nah, ini menarik. Anda dijuluki Sunan Jaga Kali. Kan harusnya Sunan Kalijaga. Kenapa jadi Sunan Jaga Kali ya? Mungkin terlalu sakral kalau dipanggilnya menjadi Sunan Kalijogo. Karena itu sudah punya beliau yang sudah sangat lama berperan di negeri ini. Kalau saya kan ya ada teman-teman yang manggil Pak D, saya nengok. Ada yang manggil Jogo Kali, saya nengok. Ada yang manggil he, kalau saya dengar juga noleh. Sekarepmu lah ya. Sakarepmu gitu ya. Jadi apa sehari-hari Anda ngapain kok sampai dijuluki Joko Kali atau Jaga Kali ini? Tahun-tahun 98 atau 99 itu pada saat saya berjualan koran di salah satu pusat perbelanjaan di Bogor itu, kebetulan di pinggir sungai, di pinggir jembatan, kemudian pagi-pagi itu sering banget saya menjumpai petugas penarik sampah. Buang sampah? Mereka itu narik sampah menggunakan gerobak. Kemudian dari jalan raya itu kemudian sampahnya itu dibuang ke bibir sungai itu lewat dekat jembatan itu. Jadi langsung tinggal disok gitu ya, iya, ditumpah. Ketika Anda kemudian merasa terpanggil untuk peduli pada sungai. Dalam hal ini kebetulan Sungai Ciliwung ya. Nah itu bagaimana? Kemudian setelah Anda lihat ada orang buang sampah, apa yang terjadi? Iya, saya mencoba untuk kemudian berkomunikasi. Saya cuma bilang, Pak, jangan buang sampah ke Ciliwung. Kasihan ikan-ikannya, kasihan nanti kita semua. Karena kita semua butuh air yang bersih. Kita butuh air yang sehat. Nah, reaksinya gimana?
ngapain kamu ngatur-ngatur saya? Galak. Ya tentu saja ini kemudian hampir setiap pagi kami temui. Oke, Tapi jadi kan akhirnya karena saya seorang diri, saya belum ketemu teman-teman, artinya kemudian mungkin kalau dari sisi perlawanan saya juga termasuk lemah saat itu kali ya. Tapi akhirnya kan kemudian saya mencoba mencari teman-teman, mencari orang-orang yang memang memiliki kepedulian yang sama. Akhirnya tahun-tahun 2015 saya ketemu sebuah komunitas, kemudian saya bergabung. Oke, tapi kan dibilang tadi bahwa Anda sempat kerja di IO dan dengar-dengar ini belum tentu benar, gajinya udah lebih bagus daripada gaji untuk ngurusin kali. Karena sekarang saya dengar dibayar juga ya, ada upahnya ya. Betul. Nah, tapi kenapa Anda lebih memilih ngurusin sungai daripada kerja beneran tanda kutip ya? Iya. Itu gimana ceritanya? Ya, pada saat saya di event organizer, saya sering ditugaskan keluar kota. Pada saat saya ditugaskan keluar kota, sebelum acara selesai atau sesudah acara selesai, saya mencoba sempatkan diri untuk melihat sungai. Oke, jadi nggak bisa jauh-jauh dari sungai ini. Saya ingin lihat betul apa yang terjadi dengan sungai di kota tempat saya datangi. Terus? Ya ternyata juga hampir sama dengan Sungai Ciliwung yang pernah saya temui saat itu. Hampir samanya apa? Ya sampah. Sampah itu ada di mana-mana, di sungai, di daerah aliran sungai, di tengah sungainya, pada aliran sungainya. Terus? Nah kemudian setelah kemudian saya melihat bahwa ternyata sungai-sungai di negeri kita memang mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan tahun 2019 bulan Juli saya beranikan diri untuk kemudian keluar dari zona nyaman. Artinya kalau dari sisi penghasilan memang berbeda. Jomplang pada saat lah ya. Jomplang. Tapi Anda memutuskan keluar dari pekerjaan, berhenti? Betul, saya menyatakan berhenti bekerja di event organizer itu, kemudian saya bergabung di tim patroli Sungai Ciliwung Kota Bogor. Karena ini sudah menikah atau belum ini? Sudah, waktu itu anak saya sudah 4. Nah, apa reaksi istri ketika tahu suaminya berhenti untuk ngurusin sampah? Yang paling mungkin agak nonjok adalah pertanyaan si sulung. Kenapa? Apa yang dia bilang? Ayah, pertanyaan ini saya dengar ketika kami sedang makan malam. Nah si sulung itu tanya ke saya, ya kenapa sih ya setelah ayah keluar kerja, kemudian ayah bergabung di tim Satgas kok ayah jadi downgrade? Wow, jadi turun derajatnya. Turun derajat. Iya. Ya, saya kemudian sampaikan mencoba untuk kemudian memberikan pengertian kepada si sulung bahwa semata-mata yang ayah lakukan bukan untuk kamu, bukan untuk adik-adik kamu, tapi ini untuk kita semua. Ayah sayang ke kalian, ayah sayang ke keponakan-keponakan ayah, ayah juga sayang kepada anak-anak teman ayah karena mereka yang akan kemudian mewariskan masa depan. Kalau tidak dari sekarang ayah bergerak dengan apa yang bisa ayah kerjakan, mungkin kelak kalian akan menderita. Betul Anda pernah jadi preman? Tinggal dari mana sudut pandang orang menilai, karena preman itu kan punya definisi. Oke. Mungkin mereka melihat saya dari kupingnya bolong, dulu nggak pernah pakai batik, pakai kaos oblong, tangan bertato, ya mungkin dari sisi itu. Atau mungkin pakai anting. Pakai. Saya sempat baca sedikit ya, perjalanan hidup Bang Iwan ini. Betul. Menurut saya tragis ini sebenarnya ya. Coba boleh cerita bagaimana perjalanan hidup Anda dari kecil ini? Jadi ibu saya tuh PRT di Jakarta, ibu saya asal Tasikmalaya asalnya. Setelah ya namanya gadis ke Jakarta bertemu dengan orang yang disuka menikah. Tanpa disadari dan tanpa ada nilai keterbukaan setelah menikah, setelah ibu saya mengandung dan melahirkan saya umur 3 bulan, ketahuan bahwa ayah saya itu sudah punya istri, sudah punya anak. Nah akhirnya ya ibu saya mengambil keputusan, ya sudah kamu jangan menyakiti orang yang lain lagi, silakan diteruskan rumah tangganya biar saya ngurusin anak. Oh jadi pisah? Pisah, dan alhamdulillah ada dewa penolong. Dewa penolong dalam tanda kutip mungkin iba ya, karena tiap hari ibu saya
untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan saya, ibu saya sama Lim waktu itu di Muara Karang, pasang jaring. Udah dah lu ngejaring dah, ntar biar anak lu ditungguin Pok Mun gitu. Nah akhirnya Pok Mun itu jadi mertua ibu saya. Dan pada saat saya umur 7 bulan barulah dinikahi karena merasa iba. Nah alhamdulillah Tuhan berkehendak lain, ibu saya meninggal pada saat saya kelas 3 SD. Tinggallah bersama ayah tiri. Tinggal bersama ayah tiri, akhirnya menikah. Di situ dapat adik 3, perempuan semua. Sedikit banyak ya terbengkalai kehidupan saya. Nggak ada kasih sayang. Namun sebelum menikah, Wan, bukannya Baba kagak sayang, udah lu mending Baba titipin dah di Bandung dah, kan ada malu punya kakak di sono. Akhirnya saya di Bandung. Alhamdulillah di situ saya hidup dengan Uwa. Dia punya anak 3 waktu itu, dan alhamdulillahnya saya disekolahkan. Dan bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala saya tidak pernah bayar sekolah. Karena kalau di Jakarta nih nilainya Iwan ini kagak ada yang biru, merah semua. Di sana alhamdulillah prestasi terus. Kelas 6 tanpa kelengkapan surat yang jelas karena saya tidak tanya atau tidak dibekali akte kelahiran, tidak dibekali surat nikah ayah dan ibu. Di sekolahan dipentingkan. Ya kan waktu mau ujian perlu Dapodik ini penting sekali untuk mendata muridnya tentang akte kelahiran. Ternyata nggak punya. Banyak guru yang menyesalkan. Akhirnya saya putus. Nggak bisa melanjutkan? Nggak bisa. Jadi pendidikan ini terakhir apa? Kelas 6 tanpa ijazah. Nah dengan situasi seperti itu singkat katanya akhirnya betul ya kehidupan keras itu ada di Tanjung Priok. Saya pertama belajar keras di Bandung. Karena dari rumah Uwa saya nggak pamit. Oh jadi premannya udah dari Bandung? Udah dari Bandung. Lamun cek orang Bandung teh mah tagoga kucing gering ya. Kucing sakit nih harus kita upayakan. Akhirnya saya di sana diupayakan hidup di pasar. Karena menurut mereka aja, udah kamu tinggal di pasar. Kalau di pasar walaupun nggak punya duit, kamu mau makan apa bisa. Pada masa-masa Bang Iwan ini merasa susah ya, gagal dalam kehidupan. Ada waktu di mana katanya anak terakhir kemudian ditawar orang mau dibeli ya? Anak ketiga Bang. Apa yang terjadi? Waktu itu saya sakit. Kebetulan istri saya hamilnya dalam posisi 9 bulan. Terus nggak bisa jalan Bang, lumpuh. Berdiri aja artinya nggak bisa digerakkan, bukan lumpuh total. Istri saya melahirkan ke Dadap tuh yang nganterin yang punya rumah Bang Udin. Ya udah kita bawa pulang dah. Nyampe di kontrakan datang orang yang sedikit perlente, kalungnya segini, gelangnya panjang, banyak, cincinnya rata. Bang, anaknya buat saya aja ya, karena kalau saya lihat dari kehidupan abang, apalagi kok ngurus anak 3, ngurus anak 2 aja abang kewalahan. Ini perempuan ini? Perempuan. Mbak, maaf ya, ini titipan dari Allah, saya bilang. Apapun bentuknya saya bertanggung jawab, tapi abang nggak bisa nyari apa-apa. Oke, no problem. Istri saya tuh udah nangis Bang di belakang, udah takut banget dengan apa yang dipikirkan oleh dia. Pasti dijual nih. Apalagi dalam situasi sakit. Wah, ya butuh uang. Ekonomi luar biasa. Pertama 5 juta Bang, datang lagi, udah Bang saya kasih 12 juta dah. Istri saya tambah nangis Bang. Pokoknya saya nggak mau kalau kamu itu udah saya terima kamu apa adanya. Akhirnya istri saya memutuskan untuk ngubungin saudara di Lampung. Datang mereka ke sini jemput. Jadi anak saya itu yang ketiga ini umurnya 30 hari di Jakarta, 35 terus dibawa. Nyaris ya. Nyaris sekali. Alhamdulillah saya punya istri yang kekar, yang kuat, yang tabah dan ya malaikat untuk saya.